Hahaha. Wah, adik-adik kelihatannya Kak Evi hari ini semangat sekali ya. Oh iya dong Kak Elvana. Kira-kira karena apa ya adik-adik? Kak Evi semangat hari ini karena hari ini Kak Evi bisa ketemu dengan adik-adik sekolah minggu Kak Elvana. Kak Evi kan udah rindu sama adik-adik. Kak Elvana sendiri hari ini senang gak ya adik-adik Kak Elvananya? Wah, Kak Elvana juga sama senangnya dengan Kak Evi. Karena hari ini walaupun kita masih beribadah di dalam rumah masing-masing, Iya. tapi Kak Elvana percaya bahwa adik-adik di rumah semuanya penuh dengan semangat dan sukacita. Nah, adik-adik, tema kita untuk minggu hari ini, tanggal 17 Mei 2020 adalah Tuhanku tahu apa yang kuperlukan. Nah, dan untuk nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Iya berdoa. Kak Evi, Iya, Kak? apa sih bahasa Bataknya? Oh, rogate bahasa Bataknya artinya adalah martangiang. Martangiang ya Iya, Kak, adik-adik. martangiang. Nah, Kak Elvana dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita nih Kak, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Nah, Kak Evi akan pimpin doanya, lalu adik-adik di rumah bisa mengikutinya. Kak Elvana juga ikuti Kak Evi Iya, ya. siap Kak Evi. Adik-adik kita berdoa ya. Ya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik selama ibadah ini. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Jadi adik-adik di rumah, kita bernyanyi bersama dan ikuti gerakannya ya. Oke Kak Elvana. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Elvana, kita kan sudah berdoa nih. Kita juga sudah menyanyikan pujian buat Tuhan. Iya. Nah, berarti sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, kira-kira siapa ya yang akan bercerita hari ini? Adik-adik tahu nggak ya siapa kira-kira yang mau bercerita hari ini? Ya, adik ini pasti nggak tahu dong, Kak Elvana. Kak Elvana, kita panggilkan yuk inang kita yuk. Ayo. Aduh, mana ya inangnya? Kita panggil sama-sama yuk. Hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Inang Diakones. Shalom. Shalom Inang. Apa kabar Kak Evi dengan Kak Elva? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Terima Inang di sini kasih. boleh Inang berdirinya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Iya Inang. kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa dari anak-anak sekolah minggu, Bapa yang mengasihi, yang sudah menyertai anak-anak sekolah minggu hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah untuk ke depan Tuhan jua yang menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Rohul Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami untuk mengajari kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Adik-adik, kita sekarang mendengarkan firman Tuhan bagi kita minggu ini, tertulis di Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca untuk kita semua. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, minggu ini kita memasuki Minggu Rogate. Tadi Kak Evi dan Kak Elva sudah menyampaikan Rogate artinya berdoa, dan bahasa Batak martangiang. Nah sekarang Inang mau bertanya kepada adik-adik di rumah dan juga kepada kakak berdua, Kak Evi dan Kak Elva, mengapa kita harus berdoa? Ayo dijawab. Kak Evi duluan. Karena saya butuh mujizat, Inang. Ya bagus, karena butuh mujizat. Kalau Kak Elva? Kenapa ya Inang? Nah, karena Tuhan menyuruh kita untuk berdoa, maka kita berdoa. Itu nats hari ini, supaya kita memperoleh apa yang kita butuhkan. Nah, yang lain ada gak
mengapa kita harus berdoa? Coba ingat-ingat dulu. Kak Elva? Sebagai ucapan syukur kita, Inang, karena Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Bagus, sebagai ucapan syukur. Tetapi kita perlu berdoa supaya pikiran kita tenang. Supaya kita terhindar dari pencobaan. Jadi kita berdoa adik-adik sekolah minggu supaya jangan nakal ke orang tua, supaya nurut ke orang tua, supaya jangan nakal kepada teman. Maka kita harus perlu berdoa. Tapi yang paling penting yang kita ingat, mengapa kita harus berdoa? Coba, ini yang paling penting. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa ya, Inang? Evi tahu? Karena Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa, Inang. Ya, tadi sudah dijawab itu. Nah, mengapa kita perlu berdoa? Karena kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang tak berdaya. Nah, sekarang kita mau tahu kapan saja kita berdoa. Coba Kak Evi. Kita berdoa setiap saat, Inang. Ya, setiap saat kita berdoa. Kalau Kak Elva? Waktu kita makan, Inang. Ya, waktu kita makan. Tapi kita mulai dulu dari waktu malam. Ya. Iya, benar, Inang. Kita harus berdoa sebelum tidur. Nah, sekarang mengapa perlu berdoa sebelum tidur, Kak Evi? Supaya Tuhan menjagai tidur kita, Inang. Jadi kita nggak mimpi buruk. Bagus sekali, supaya kita tidur nyenyak. Supaya apa lagi kalau malam-malam apa yang ada? Ayo. Supaya kita nggak diganggu sama orang jahat mungkin ya, Inang. Bagus sekali, supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang jahat. Sebab pencuri biasanya datang pada waktu malam. Jadi supaya kita aman. Nah, itu sebabnya kita harus berdoa pada malam hari dan kita katakan, Tuhan lepaskan kami dari yang jahat. Adik-adik di rumah, kalau sudah tidur berarti pagi-pagi bagaimana? Bangun. Tidur, Inang. Iya. Setelah bangun pagi perlu nggak berdoa? Perlu, Inang. Kenapa perlu berdoa? Kak Evi tahu. Karena kita mau mengucapkan syukur, Tuhan Yesus kan udah jaga kita malam-malam ya, Kak Elvana ya. Iya, benar, Bagus. Kak Evi. Ya bagus sekali, karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam. Jadi kita berdoa, katakan terima kasih Tuhan sudah menjagaku sepanjang malam. Tuhan membangunkanku pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Nah, kalau kita sudah berdoa pagi, apa yang kita lakukan? Coba Kak Evi. Mandi, Nang. Karena mau pergi sekolah, Nang. Mandi. Sebelum mandi apa yang dilakukan, Elva? Kalau aku, Inang, beres-beres tempat tidur dulu, Inang. Bagus sekali. Anak-anak habis berdoa setelah bangun pagi harus menolong orang tua untuk membereskan tempat tidurnya. Jangan berantakan, tapi harus rapi, harus bersih. Apalagi ada corona. Corona kan sukanya kayak yang jorok-jorok. Jadi harus bersih. Jadi yang lain boleh menolong orang tua. Yang bisa mencuci piring, cuci piring bersih pakai sabun. Yang menyapu boleh menyapu, yang ngepel boleh mengepel. Setiap hari rumah harus bersih. Nah, kalau sudah membantu orang tua, sudah capek kerja, terus apa yang kita lakukan? Coba makan, Nang. Makan. Nah, kalau makan biasanya sendiri atau bersama-sama? Evi? Sama keluarga, Inang. Ya. Sama mama, sama papa ya. Ya.
Kalau Elva? Kalau Elvana sama juga Inang, sama keluarga. Iya, jadi ada juga orang yang makan sendiri sebab orang tuanya sibuk. Iya, tapi meski makan sendiri atau makan bersama orang tua, yang penting jangan lupa berdoa sebelum makan. Doanya, terima kasih Tuhan atas makanan dan minuman ini. Amin. Nah, adik-adik, kalau sudah makan, selesai makan, perlu nggak berdoa lagi? Perlu, Inang. Perlu. Evi, si Elva? Kalau aku Inang belum pernah Inang berdoa setelah makan Inang. Nah, itu kebiasaan banyak orang. Padahal habis makan juga kita harus berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita sudah makan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan karena aku sehat dan kuat. Adik-adik di rumah, juga kakak Evi dan kak Elva, waktu kapan lagi kita berdoa, coba ingat-ingat. Ini sesampai di rumah ya Inang ya? Ya. Sebelum belajar malam Inang. Ya, sebelum belajar malam harus berdoa dulu. Elva? Aku jarang Inang berdoa sebelum belajar. Nah, harus. Adik-adik di rumah sebelum belajar, di rumah maupun di sekolah harus berdoa dulu. Supaya apa? Supaya fokus belajarnya, supaya tidak mengantuk. Jadi doanya, sertai aku Tuhan sewaktu belajar ini. Amin. Jadi kalau berdoa nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita. Nah, kalau anak-anak sakit dan juga Kak Evi atau Kak Elva sakit, apa yang kalian lakukan? Pertama, minum obat Inang. ya minum obat terus. Kalau aku berdoa Inang, Bagus. supaya aku cepat sembuh. Bagus. Jadi sebelum pergi ke dokter, sebelum pergi ke puskesmas, sebelum ke bidan, sebelum makan obat, sebelum makan, sebelum minum, kita harus terlebih dahulu berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan menguatkan tubuh kita melawan penyakit, supaya kita cepat sembuh. Ada lagunya loh di buku nyanyian HKBP nomor 709. Ayo kita menyanyi bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Dibuka buku ND nomor 709 ayat 3. Yesus mengasihiku waktu sakit tubuhku, aku ditemaninya serta dilindunginya. Yesus Tuhanku sayang padaku, ayatku firman-Nya menurut Alkitab. Jadi anak-anak, Yesus sayang kepada kita. Jadi waktu sakit pun kita harus tetap berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Nah, adik-adik di rumah, selain untuk diri kita, kita perlu juga berdoa untuk orang lain di luar diri kita. Jangan lupa kita harus berdoa buat orang tua kita. Jangan lupa kita harus berdoa untuk sanak saudara kita. Jangan lupa kita juga harus berdoa bagi gereja. Kita juga harus berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Kita juga harus berdoa bagi majelis gereja, bagi para situa, bagi parhalado, dan seluruh jemaat.
jangan lupa kita juga harus berdoa bagi bangsa dan negara supaya semua dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik, supaya kita bisa terus-menerus rajin berdoa dan tidak pernah menolak untuk berdoa, yang paling penting supaya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber kehidupan kita dan Alkitab adalah sumber kekuatan kita untuk berdoa. Mari kita nyanyi baca kitab suci. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau Nah, adik-adik di rumah, Kak Evi dan Kak Elvi dan semua, kita akhiri khotbah kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu, di mana minggu ini Tuhan mengajar kami untuk berdoa kepada Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang Engkau kasihi ini, untuk terus-menerus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar Tuhan yang melindungi. Kami berdoa untuk gereja kami, biar Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk seluruh majelis kami, perhalado kami, dan seluruh jemaat, biar Tuhan yang menyertai mereka. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biar Tuhan juga yang menyertai. Biarlah setiap orang yang kami kasihi dan kami cintai dan juga mengasihi kami dan mencintai kami, Tuhan yang melindungi semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Ada pengumuman Kak Evi, Kak Elva? Saya lihat ada ini, apa ini? Ini. Coba. Nah, jadi adik-adik masih ingat nggak celengannya? Nah, yang menjadi warta kita hari ini, Kak Evi mau mengingatkan adik-adik untuk tetap mengisi celengannya ya adik-adik ya. Sekalipun kita stay at home ya Kak. Iya, benar Kak Evi. Iya. Adik-adik jangan sampai lupa untuk mengisi celengannya. Untuk apa sih Kak celengannya? Untuk pembangunan gedung sekolah sekolah minggu. Mengenai foto kontesnya Kak Elvana? Oh iya, itu gimana ya Kak Evi? Nah adik-adik, seperti pengumuman minggu yang lalu bahwa minggu ini juga kita masih mengumpulkan foto yang diambil oleh
adik-adik, foto adik-adik dengan membawa caption yang berisi kalimat-kalimat seperti stay at home atau pakai masker atau rajin cuci tangan. Iya. Nah, lalu nanti dikirim ke nomor yang sudah diberikan oleh kakak sekolah minggu kita. Atau lihat di bawah ini ya, adik-adik ya. Itu aja sih Kak Ilvana. Oh iya. Kita mau nyanyi satu lagu dulu, lagu terakhir sebelum kita doa penutup Inang ya. Iya. Oke, kita mau nyanyi lagu yang ketiga ya, Bang Enrich. Aku diberkati. Aku diberkati, sekarang hidupku diberkati. Pagi hari siang malam aku diberkati. Sekali lagi ya Kak Ilvana. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik, kita tutup ibadah minggu kita. Jangan lupa untuk terus menerus berdoa. Dan minggu depan dilihat lagi ibadah dan kita ibadah lagi. Persembahannya boleh diserahkan kepada si tua masing-masing. Karena itu Kak Evi dan Kak Elva, mari kita tutup ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Rohul Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Ini Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorai-sorailah dan bermazmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbahagialah, bersorak-soraklah, bermazmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Mazmur
ayat 4. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorai-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmur. Mazmur 98 ayat 4. 98 ayat 4. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Dan gembiralah, dan bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukacitalah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mazmur 98 ayat